Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa rasulil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lil jami'il mu'minina ya rahmat. Allahumma iftah qulubana ta'arifin wa 'allimna ulumul anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina laa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina laa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina laa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanun subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hadha amrun yazharu 'inda al-khatimati wa innama in kafa'a niyyatul 'arifina khawfan min dawa'il mauti wa muqaddimatihi al-ha'ilati allati la yathbutu 'alaiha illa al-aqallun. Wahada dan ini amrun yazharu indal khatimah adalah perkara yang akan nampak di sisi kesudahan ketika kita akan mengakhiri. Wa innama inqata'a dan hanya saja telah terputus nayyatul arifin ketergantungan orang-orang yang arif khaufan karena takut min dawa'il maut karena takut daripada sebab-sebab kematian pemuqaddimatihi dan pendahuluan kematian al-ha'ilati yang sangat-sangat menggetarkan al-ha'ilati yang sangat menggetarkan allati la yasbutu 'alaiha yang tidak tetap atasnya illal aqallun kecuali orang-orang yang sedikit. Al-asi maka orang yang durhaka idza kana la yakhafu apabila ada dia tidak takut al-khuluda finnar kalau dia tidak takut kekal di dalam neraka bisababi maksiyatihi dengan sebab maksiatnya as-sahihil munhamiki fisyawatil mudirrati seperti orang sehat bagikan orang sehat al-munhamiki yang terus bergelimang fisyawatil mudirrati pada keinginan-keinginan yang membahayakan iza kana la yakhaful mauta apabila dia tidak takut mati bisa bagi sehati dengan sebab dia pede terhadap kesehatannya wa annal mauta ghaliban dan bahwasanya kematian itu biasanya la yaka'u faja'atan dia tidak datang secara tiba-tiba kebiasaan tidak datang secara tiba-tiba. Ayuqulu lahu maka dikatakan baginya bagi orang itu yang sehat itu as-sahihu yakhaful marada orang yang sehat takut sakit. Tsumma idza marido khafal mauta kemudian kalau sudah datang rasa sakit takut dia mati. Jadi orang sehat kadang-kadang sangat takut didatangi oleh penyakit.
Begitu dia sakit langsung dia khawatir untuk mati. Wa kadzalikal 'asi, dan begitu juga orang yang durhaka. Begitu juga orang yang berbuat maksiat. Ya khafu su'al khatimah, dia takut terhadap su'ul khatimah. Umma idza khutima lahu bis-su'i, kemudian apabila disudahi baginya dengan kejahatan su'ul khatimah, wal iyad billah, hendaklah kita berlindung daripada yang itu terhadap Allah. Wajibal khuludu finnar, wajiblah dia kekal di dalam neraka. Wajib dia kekal dalam neraka. Fal ma'asi lil imani, maka sesungguhnya maksiat-maksiat itu bagi iman. Sesungguhnya maksiat-maksiat itu bagi iman kal ma'kulatil mudirrati lil abdan, bagikan makanan-makanan yang berbahaya bagi tubuh. Bagikan makanan-makanan yang berbahaya bagi tubuh. Fala tazalu tajtami'u, maka senantiasalah dia tajtami'u, dia berkumpul fil batin, di dalam batin, dalam perut, hatta tagayyara, sehingga berubah mizajul akhlaq, percampuran yang betul-betul bercampur, wa la yashkur biha, padahal dia tidak tahu dengannya. Illa ayyabsudal mizaj, sehingga menjadi ayyabsuda, jadi rusak percampuran itu. Fayamrahu dab'atan, maka dia pun sakit. Dab'atan, cara sekaligus. Summa yamutu dab'atan, juga dia sekaligus mati. Itu adalah gambaran tubuh. Fakadzalikal ma'asi, begitu juga yang namanya maksiat. Maksiat itu fa idza kana al-khaifu, maka apabila ada orang yang takut minal halaki, daripada kebinasaan, di dunia, pada dunia ini, al-muqdiyati, yang memutuskan, yajibu alaihi tarkus sumumi, maka wajiblah atasnya meninggalkan racun. Wa ma yaduruhu bilal makulah, dan apa saja yang membahayakan dirinya daripada makanan-makanan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wa alal qauli, dan segera dia tinggalkan itu seracun. Al khaifu min halakin, maka orang yang takut daripada kebinasaan al abadi, kebinasaan yang abadi, aula, itu lebih utama bi ayyajiba alaihi dzalika, dan wajib pasti demikian itu. Wa idza kana mutanawilas sami, dan apabila ada mutawawilus sami, orang yang mendapatkan akan racun itu, iza nadima, apabila dia menyesal dapatkan racun, yajibu alaihi ayyataqayya, wajiblah atasnya untuk muntah. Wajib dia untuk memuntahkan itu racun. Wa yarji'a, dan dia kembali antara wuli daripada mendapatkan racun itu, bi'ibtali, dan membatalkannya, wa ikhraji, dan mengeluarkannya anil ma'idah, dari perut. Dia keluarkan dari perut sabil paul, dengan cara segera. Wal mubadaratu talaqiya lil badan, dan bersegera itu akan dapat bertemu pada tubuhnya. Apa yang bertemu itu? Al-musarrafu ala halakin la yaqutu, karena dia itu takut kepada adanya pengaruh atas kebinasaan yang tidak akan luput alaihi illa hadhihi dunya al-fatiyah, kecuali ini dunia yang faniyah, yang binasa.
bamutan wa milu pamutana wilu sumumil adini, maka orang yang menemukan atau mendapatkan racun-racun agama. Apa itu racun agama? Wa yazunu betul dosa. Aula lebih utama bi ayyajiba alaihi ruju'anha, yang wajib atasnya kembali daripadanya bitadaruki al-mungkin, yaitu dengan mendapatkan yang mungkin madama yabqa litadaruki, yaitu selama yabqa masih tersisa litadaruki mahlatan untuk mendapatkannya secara pelan-pelan, wa al-umur, yaitu masih ada umur. Fa'inal mukhawwifa min hadas sammi, maka sesungguhnya yang menakutkan daripada racun ini tawadul akhirah al-baqiyah, yaitu luputnya akhirat yang abadi, allati biha an-na'imul muqim, yang ada padanya nikmat-nikmat yang muqim, yang berdiri terus, yang abadi juga, wal mulkul azimu, dan kerajaan yang besar, wa bi fawatiha, dan pada luputnya yang demikian itu narul jahim, ya, berarti neraka jahim, wal adabul muqim, dan azab yang terus abadi, alladzi tatasarramu alladzi tansarimu ada apa amari dunia, yaitu yang dapat memutuskan lipat gandaan daripada umur dunia, duna usri asiri, bukan perpuluhan daripada 10 muddati wasalsanya, iz laisa li muddati, karena tidak ada bagi masanya itu akhirul al-batta, akhir sama sekali. Al badaru ila taubati, maka bersegera dengan sangat segera kepada taubat itu, qabla an ta'mala sumum zunubi, sebelum bereaksi racun-racun dosa itu, sebelum bereaksinya racun-racun dosa itu, birohil iman, dalam roh iman, amalan sebagaimana suatu praktik, yujawizul amro fihi al-atibba, yang membolehkan yang meluruskan suatu perkara padanya oleh para dokter, waqtiyarum, dan usaha mereka, wala yang pau ba'dahu al-ihtima'u, maka tidak bermanfaat baginya al-ihtima', itu pemeliharaan yang pelan-pelan, memelihara penyakit, memelihara dosa. Wala yang jauh ba'da dzalika, maka tidaklah sukses setelah yang demikian itu, dan nasihat orang-orang yang memberikan nasihat, wa wa'zul wa izin, dan peringatan orang-orang yang memberikan peringatan, wa tahiqqul kalimatu alaihi, dan terbuktilah kalimat atasnya, bi annahu minal halikin, dia termasuk orang-orang yang binasa, wa yaqulu tata umumi qouli ta'ala, dan masuk di bawah firman keumuman firman ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami telah jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu-belenggu, fahya ilal azqan, maka sesungguhnya tangan-tangan mereka itu diborgol, ilal azqan, sampai ke dagu, fahum mukmahum, maka mereka itu menengadah karena sudah diborgol. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan, dan telah kami jadikan di hadapan mereka saddan, dinding-dinding, tutup-tutup, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka adalah tutupan juga. Fa'sainahum, maka kami liputi mereka, kaum lain suruh mereka tidak bisa melihat. Wassalamu alaihim anzarnahum, sama atas mereka apakah kau berikan kabar yang menakutkan atas mereka. Am lam tunzirhum, atau kau tidak berikan kabar menakutkan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, tidak akan beriman. Wala yagurruka lafzul iman, jangan menipu akan engkau oleh lafaz imanan. Artinya apa yang diuraikan ini adalah gambaran
kehidupan keagamaan kita dengan kehidupan jasmani kita. Kalau kehidupan jasmani kita sangat membutuhkan asupan gizi yang baik-baik, asupan vitamin, asupan nutrisi, asupan protein, supaya tubuh jasmani ini menjadi kuat dan kekal dan berpengaruh kepada akal pikiran, pengaruh juga kepada hati kita secara jasmani. Semakin sehat kita konsumsi makanan, semakin sehat jasmani kita. Semakin sehat kita minum air, semakin sehat jasmani kita. Maka kehidupan keagamaan itu tidak jauh bedanya dengan gambaran jasmani ini. Kehidupan agama kita sangat membutuhkan iman yang kuat. Iman yang kuat itu dia mempunyai 4 perkat yang dikatakan zinatul iman, ialah at-taqwa, al-haya, asyukru, dan as-sabru. Kalau 4 protein ini kita asupkan kepada iman, maka iman itu akan kuat. Sekarang ini kan banyak yang menyebabkan iman kita menjadi bertambah, berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh sebab itu Rasulullah selalu mengatakan jaddidu imanakum bil a'malis sholihah fa innal imana yazidu wal usul. Perbarui iman kalian dengan amal soleh. Sesungguhnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa dia lemah, bisa dia kuat. Bisa dia menjadi tebal, bisa juga menjadi tipis. Bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil. Makanya amal saleh sebagai asupan gizinya adalah sangat mutlak. Sehingga kalau kita perbarui kapan saja, di mana saja, dan iman itu tak pernah merasa puas. Justru dia merasa kurang terus. Makanya itu sebagai salah satu alasan kenapa kok ada orang membaca syahadat, istighfar, selawat pada waktu akad nikah yang diistilahkan oleh sebagian orang tua kita dengan tajdid iman, memperbarui iman. Karena memang itu iman itu yazidu yang khusus, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Maka paling tidak dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya paling tidak dia bertambah kuat. Tapi kalau tidak ada itu mungkin akan berkurang terus sehingga akan mengalami kelemahan sampai kepada titik nadir yang paling rendah yang mengakibatkan kita selalu malas untuk berbuat bagus, melakukan hal itu dan ini. Lebih-lebih kalau ada racunnya. Apa racun daripada iman itu? Adalah dosa. Dosa itulah yang menjadi racun iman. Sehingga dosa yang dikatakan sebagai racun iman ini kalau tidak segera dimusnahkan, maka dia lama-lama lebih banyak volumenya daripada volume iman. Ketika lebih banyak volume dosa daripada iman, pertarungan antara iman dengan dosa nanti tidak akan bisa menang iman itu. Maka oleh sebab itulah cara untuk menghancurkan racun-racun iman ini adalah dengan bertobat. Dengan bertobat dan beristighfar, bertobat dan beristighfar. Maka sebesar apapun nanti racun itu bertumpuk-tumpuk menyelimuti iman kita akan bisa terkikis. Kalau seterusnya kita bertobat, lebih-lebih. Ya Allah, pada Jumat ini kita dituntut pada Jumat ini setelah asar paling tidak 100 baca selawat dan baca istighfar 100. Kalau setiap hari usahakan paling tidak 75.
Karena Rasulullah tidak pernah kurang daripada 25 dia istighfar taubat setiap hari. Dan beliau mengajarkan kita antara asar dengan maghrib. Ketika sekarang ini kita belum sempat, misalnya karena kita ada aktivitas, belum sempat untuk baca istighfar dan baca selawat nanti sebelum terbenam matahari, kita harus tuntaskan. Apalagi Nabi Khidir dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu al-musabba'atul asyri. Musabba'atul asyri ini wirid Nabi Khidir, ternyata itu wirid daripada al-Maghfurlah Baluk kita Darul Halim yang diajarkan kepada anak-anak laki dan perempuan, termasuk Paku Tuhan Aminah. Ternyata itu yang menyebabkan kok cepat sekali Paku ini masuk ke dalam kamar. Ternyata itu yang dibaca al-musabba'atul asyri, yang dikatakan wirid Nabi Khidir, yang dibaca sebelum terbang matahari dan sebelum terbit matahari. Kalau tidak bisa sebelum terbit matahari, ya paling tidak sebentar setelah terbit matahari, di saat setelah selesai Isra. Jadi musabba'atul asyri itu adalah pertama baca Al-Fatihah 7 kali, Fatihah 7 kali. Kemudian yang kedua ayat kursi juga 7 kali. Barulah setelah ayat kursi baca Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Kemudian Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini sudah 6 ini. Ini adalah musabba'at. Kemudian apa? Setelah itu baca selawat Ibrahimiyah 7 kali. Sudah 8 itu. Musabba'atul 7. Itu seperti selawat yang kita baca pada waktu tasyahud akhir itu. Kemudian setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 7 kali. Kemudian yang ke-9 kita baca astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li auladi wa li zurriyyati wa li aqribai wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat 7 kali. Nah, yang terakhir yang ke-10 adalah Allahumma if'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wad dunya wal akhirah. Terus wa'al bina ya maulana ma anta ahlu ma anta bihi ahlu wala ta'al bina ma nahnu bihi ahlu innaka ghafurun halimun karimun raufun rahim. Nah, ini dibaca 7 kali. Jadi banyaknya 10 itu. 10 ini dibaca 7 kali, makanya dikatakan al-musabba'atul asyri. Al-musabba'atul asyri. Ini diijazahi Nabi Khidir oleh Rasulullah SAW. Ternyata ini yang dibaca oleh beliau dulu sebelum maghrib dan karena memang kesibukannya tidak seperti kita ya. Kalau kita bandingkan beliau dulu tidak seperti kita kesibukannya. Nah, kita ini, tetapi kita harus berusaha untuk bisa mengamalkannya secara rutin supaya istiqomah. Yang namanya al-musabba'atul asyri itu adalah merupakan suatu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan racun-racun ini, membersihkan racun-racun iman itu, agar jangan sampai racun iman ini merusak iman kita, sampai nanti itu yang menggerogoti din kita, agama kita, artinya pada diri kita. Nah, sehingga dengan demikian, sebagaimana halnya orang-orang yang kena racun, yang meracuni tubuhnya melalui makan dan minum, setelah bercampur itu racun dengan makan dan minuman, maka kalau dia tidak segera untuk disedot atau dimuntahkan, maka dia akan langsung berbahaya. Makanya ini kalau ada misalnya keracunan makanan itu dan apapun, kalau kita muntah itu sangat beruntung.
Kalau kita muntah sangat beruntung. Tetapi yang berbahaya tidak bisa muntah. Akhirnya selamanya itu makanan minuman racun ini akan membuat usus kita menjadi sangat-sangat terganggu. Nah begitu juga orang yang sudah diracuni imannya tapi tidak merasakan bahwa dirinya teracuni oleh dosa. Akhirnya ketika kita ajak dia untuk bertobat, tidak mau. Lebih-lebih tidak mau berbuat bagus. Kita ajar dia misalnya, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghilangkan akan dosa-dosa daripada kejahatan. Dia tidak pernah berbuat bagus. Dia tidak pernah berbuat bagus. Beristighfar saja dia tidak mau. Karena boleh dibilang orang semacam ini memang dia sedang dikelabui oleh setan. Setanlah yang menanamkan suatu di dalam hatinya untuk tidak mau bertobat. Karena apa? Karena setan yang memberikan pada dirinya. Apa dibilang setan? Tidak usah khawatir, umur masih panjang, kau masih muda. Nanti saja, supaya betul-betul kamu bertobat sekaligus. Ini kata daripada setan. Padahal Allah sudah mengatakan, wala yaghurrannakum billahi ghurur. Janganlah setan yang banyak menipu itu menipu kamu dengan beralasan Allah. Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah jauh besar, lebih besar daripada dosamu. Kalau dosamu sebesar aras, maka pengampunan Allah yang lebih besar. Maka kau sesungguhnya orang yang beruntung, ditakdirkan bisa berbuat dosa oleh Allah. Karena apa? Kau akan dijadikan alat oleh Allah untuk apa? Tempat mengamalkan, tempat mempraktikkan pengampunannya. Coba bayangkan kalau tidak ada makhluk yang berbuat dosa, Allah akan susah mencari di mana akan dipergunakan itu pengampunan. Maka dia bikin orang nanti banyak-banyak berbuat dosa selain daripada kamu. Nah, kata-kata ini seringkali kadang-kadang keluar dari setan melalui mulut-mulut sama manusia yang kadang-kadang tidak menjadi bahwa itu merupakan alat daripada setan. Maka oleh sebab itu, membersihkan racun-racun dosa ini dengan istighfar dan tobat, kemudian kita ingin lihat bagaimana reaksi, apakah tobat kita diterima atau tidak. Maka orang yang merasakan dirinya bertobat itu harus dikasih tahu ada perubahan enggak. Misalnya kalau dia biasa sebelum dia bertobat itu selalu terlambat bangun tidur, tapi dia bertobat sebelum waktu subuh dia sudah bangun. Dia perbaiki tempat tidurnya, dia perbaiki bantalnya, terus dia ambil air wudhu jauh sebelum waktu sholat tiba. Dia sholat ba'da wudhu atau mungkin sholat hajud lalu beristighfar. Nah ini adalah ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, penampilannya tenang. Yang ketiga, selalu dia sopan, hormat kepada orang. Yang keempat, selalu dia lebih cepat berbuat bagus dan belajar istiqomah untuk senantiasa melakukan kebagusan. Nah, itu sebabnya maka kalau bisa kita salat sunat taubat itu setiap selesai maghrib. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla sittata raka'atin ba'dal maghribi faka'annama abadallaha ithna asyara sanatan." Siapa-siapa yang mulazamah melaksanakan salat ba'da maghrib 6 rakaat, maka yang 6 rakaat itu fadilahnya kayak beribadah 12 tahun tanpa pernah berhenti. Jadi ada orang yang mengatakan salah satu ciri daripada hadis maudhu adalah apabila dia mengatakan fadilah terlalu berlebihan.
kayaknya dia mengungguli perbuatan-perbuatan yang wajib, katanya. Terus? Nah, padahal ini hadis adalah Bukhari Muslim. Sahih dia. Kemudian dalam hadis lain dikatakan kalau kita sholat 3 rakaat atau 6 rakaat maghrib dapat menghapus dosa 50 tahun. Berturut-turut tidak pernah berbuat dosa. Berbuat dosa terus selama 50 tahun. Berapa dosanya? Tapi dengan salat 6 rakaat setelah maghrib itu dosa yang 50 tahun itu harus hapuskan. Itu hadis dhaif, tapi pada amal bisa digunakan. Nah, kalau dia khawatir misalnya bahwa ini kok hadisnya Bukhari Muslim dikatakan sebagai hadis maudhu, karena dia menganggap bahwa ia mengalahkan salat-salat yang wajib. Padahal bukan itu maksudnya. Ketika salat sunat saja sudah begitu fadilahnya, maka otomatis apabila kita lakukan yang sunat 6 rakaat ini, otomatis nilai daripada salat wajib pun akan meningkat. Meningkat dia. Semua salat yang wajib 5 waktu itu meningkat nilainya, mengungguli salat yang 6 rakaat ini. Kalau kita lakukan yang 6 rakaat itu. Tapi kalau kita tidak lakukan yang 6 rakaat setelah maghrib ini, maka tidak bisa dijamin meningkat pahala daripada sembahyang yang wajib. Lalu ternyata para ulama mempraktikkan hal ini dengan dibagi 3. 2 rakaat diniatkan ba'da maghrib, 2 rakaat yang kedua diniatkan sebagai salat sunat taubah, kemudian rakaat yang ketiga diniatkan sebagai salat sunat hajat. Salat sunat hajat ini mulazamah. Saya pernah mendengar ini baru-baru ini ya, guru Sukul itu kan, Sukul ini adalah zuriat daripada Kiai Arsyad Banjar yang menulis Sabilul Muqtadin itu. Ternyata beliau juga mewiridkan hal ini dengan cara seperti tadi. Akhirnya begitu dia hall yang pertama, kedua sampai seterusnya, hall pertama itu yang hadir sebanyak 2 juta orang. Hadir yang hall dari seluruh dunia. Hall yang 3 lebih dari itu. Sampai hall yang berapa sekarang ini, hampir 5 juta yang hadir sampai tidak bisa ditampung. Itu guru Sukul, seorang ulama Banjar yang mewarisi baluknya itu sama. Kan ini sama dengan Ustazah Nurul Yakin, juga termasuk zuriat daripada Kiai Arsyad Al-Banjari. Nah, ternyata hadis-hadis ini kadang-kadang jarang kita temukan di beberapa kitab. Lalu kalau kita temukan dia tentang fadilah, kalau kita sudah tahu lalu kita tidak amalkan, kita dianggap meremehkan agama. Kalau sudah tahu fadilahnya ini lalu kita tidak coba amalkan walaupun sekali, apalagi kalau istiqomah terus itu. Istiqomah. Kalau kita tidak langsung coba mulai praktikkan dia sampai mana kita mampu, maka kita dianggap meremehkan agama atau bidin. Nah, itu perbuatan-perbuatan sunat bukan berarti dia mengungguli pahala yang wajib, tapi justru dengan kita melakukan hal itu, yang wajib itu akan naik, semakin naik jumlah pahalanya, sehingga tidak seperti yang dikatakan tadi itu. Ini kalau yang begini tanda salah satu daripada ciri hadis maulud katanya, karena fadilah yang diungkapkan adalah mengungguli pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Dalam konteks ini artinya kalau kita memang betul ingin bertobat, di samping banyak belajar istighfar tobat, kita banyak beramal soleh, baik amal fi'liyah yang badannya atau amal lisaniyah yang berupa qauliyah. Gitu. Karena apa? Karena kita ingin berlatih untuk bisa membentengi diri kita dari hiruk pikuknya dunia yang begitu banyak membuat kita menjadi lalai, menjadi ghaflah dalam menghadapi kehidupan kita yang akhirat nanti. Karena
kehidupan akhirat ini kan kita harus perjuangkan. Kita harus perjuangkan dengan sekuat tenaga kita. Karena kita kalau masatatum itu kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Sehingga racun-racun iman yang sudah mulai misalnya berada mengganggu iman kita, kita segera bersihkan. Sehingga betul-betul iman kita bersih daripada racun. Dengan demikian kita harapkan iman kita ini hidup terus. Nah ini taubat ini kan merupakan salah satu yang pertama daripada langkah-langkah orang bertasawuf. Dia harus membersihkan diri untuk menjadi nanti dia tahalli untuk berhias setelah dibersihkan. Kemudian dalam ayat tadi itu surat Yasin memberitahukan kepada kita keadaan daripada umat manusia nanti dari kiamat sebagai salah satu gambaran suatu ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau membersihkan imannya daripada racun-racun itu, maka dia akan diborgol kaki dan tangannya, diborgol sampai di leher. Kemudian bukan itu saja, dibikinkan dia hijab di depan, hijab di belakang, sehingga diliputi oleh hijab-hijab dan bisa melihat kemana-mana. Kalau digambarkan dengan sejarah dunia itu disel mereka, disel dan leluasa kemana-mana. Karena di depannya ada dinding, di belakangnya dinding, bawah atas dinding, kiri kanan dinding, dan bisa berkutik kemana-mana dan tidak bisa melihat. Tetapi bahkan kan itu di dalam surat Humazah itu, dalam surat Humazah manusia ini dimasukkan ke dalam ini pi'amadi mumaddadah, ke dalam paralon dalam tiang-tiang yang panjang seperti paralon tempatnya. Di situ dimasukkan, lalu dibakar. Ya Allah, jangankan sampai mengalami hal itu, membayangkannya saja kita tidak mampu membayangkan hal itu. Tetapi untung kita menjadi umat Muhammad SAW. Sebelum langit bumi dunia ini ada, sudah dijamin oleh Allah bahwa jangan sekali-kali kau mengatakan wa man ya'sillaha yudkhilhun nar kepada umat Muhammad. Siapa saja yang durhaka umat Muhammad, jangan kau teruskan dengan yudkhilhun nar. Allah memasukkan ke dalam neraka. Akhirnya alam itu terkejut. Kalau gitu gimana ya Allah? Fa inna Allah ghafurur rahim. Itu tulis. Wa may yuti'illaha yudkhilhun jannatan wa may ya'sillaha fa inna Allaha ghafurur rahim. Itu tulis kalau umat Muhammad. Kalau umat lagi lain, ya kenapa? Karena semuanya berasal dari Nur Muhammad. Masa kalau Nur Muhammad nanti akan masuk neraka? Makanya kita beruntung. Rasulullah juga memohonkan kita ampun dari segala dosa yang kita lakukan. Ini keuntungan kita dari umat Muhammad SAW. Namun walaupun demikian, kita tidak boleh lengah, karena bisa saja nanti Nabi Muhammad tidak mengaku orang itu jadi umatnya. Kalau dia dianggap sebagai orang yang lalai, tidak berupaya untuk mempertahankan identitasnya sebagai umat Muhammad, jadi anggap lalai, maka tidak diakui. Bagaimana cirinya orang semacam itu? Dia berada di depan Rasulullah, tapi tidak dilihat oleh Rasulullah, dan dia sendiri tidak melihat Rasulullah. Sampai dia bertanya, mana Rasulullah? Itu kan di depan kamu. Depan kamu itu Rasulullah. Saya tidak lihat. Nah, tanda dia dan diakui dari umat Rasulullah. Nah ini yang paling baik. Jadi selama kita diakui menjadi umat oleh beliau, maka sudah dimintakan ampun kita oleh Allah. Namun dengan demikian kita wajib tetap berikhtiar untuk tidak berubah status dari umat Muhammad menjadi umat yang lain. Alhamdulillah. Pada qul maka kita bisa mengatakan al-muradu bil ayatil kafir, dan al-muradu bil ayat yang dimaksudkan adalah al-kafirun, orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkan. Iz bayyana laka, karena
iz yubayyinu laka, karena dia menjelaskan bagi engkau annal imana bid'un wa sab'una baban, karena bahwa iman itu adalah 70 lebih 73 bagian yang disebut dalam Sya'bul Iman, yang disarahkan dalam bentuk yaitu Al-Qamus Tubian itu. Al-Qamus Tubian sarah daripada Sya'bul Iman. Di situ diterangkan, sampai diterangkan di dalam Sya'bul Iman ini nanti umat Muhammad yang paling bencis berjalan di atas Shiratal Mustaqim, dia memikul dosanya banyak sekali. Sampai dia begini di atas Shiratal Mustaqim itu, sempoyongan dia berjalan karena begitu berat dosa yang dipikul. Akhirnya para petugas neraka jahanam itu, ini sudah bagian kita ini, bagian kita ini orang yang mikul berat-berat ini yang pantas ini katanya. Begitu si petugas jahanam itu mengirim api neraka jahanam akan melewat umat Muhammad ini, keluarlah nur iman dari dadanya. Sinar iman ini keluar menghantam itu neraka jahanam, akhirnya terpental neraka jahanam. Setelah itu para petugas neraka jahanam itu mengatakan, ayo selamat sudah kalian sudah bisa lolos di sini, lolos sudah kalian, walaupun terlambat tapi kalian bisa lolos. Adapun yang lain daripada itu berarti yang kafir selain daripada umat Muhammad ini akan begini ya, akan jatuh, lalu sebelum jatuh ke dalam api maka dagingnya diparut terlebih dahulu dengan duri-duri yang berada di samping kiri kanan daripada Shiratal Mustaqim. Nah, jadi karena yang dimaksudkan oleh ayat itu katanya al-kafir. Kalau kita masuk dalam, mungkin maksudnya begini, yang 73 itu berarti umat Muhammad mempunyai 73 tingkat keimanannya. 37 tingkat. Dengan ada perinciannya di situ bagaimana iman ini sampai kepada yang paling tinggi keimanannya. Kan sampai dikatakan bahwa yang paling tinggi adalah qauluna la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Itu yang paling rendah. Apabila kita menghilangkan semua penghambat jalan dari jalan sambil mengucapkan la ilaha illallah, berarti sekaligus di situ kita mempertemukan yang paling rendah itu dengan yang paling tinggi. Itu katanya. Sehingga ya wallahu a'lam di mana posisi kita. Apakah pada posisi yang ke-73 atau yang ke-50 atau mungkin yang ke-15. Jadi disebutkannya sebanyak 73 ini bukan hanya macamnya, tetapi adalah tingkatannya. Sehingga ada nanti orang umat Muhammad yang posisi keimanannya pada posisi yang ke-73 tingginya. Qala al-Musanna rahimahullah ta'ala, wa anna az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'minun. Dan bahwa orang yang melakukan zina itu ketika dia berzina, pada saat dia berzina dia tidak beriman, karena imannya nyingkir pada waktu itu. Karena iman ini tidak mau dia berpapasan dengan maksiat. Iman memang di dalam hati. Ketika orang melakukan perbuatan maksiat, maka hati itu yang paling pertama kali terpengaruh, karena dia awalnya baru ditindaklanjuti dengan fisiknya. Maka di saat itu iman ya kalau boleh dibilang sengaja disingkirkan dia supaya jangan dikotori. Nah, bagaimana seperti yang tadi itu? Ini racun-racun ini kalau selamanya ada, maka iman tidak mau kembali. Itu tandanya iman mau berpisah dengan orang itu. Karena apa? Racunnya terlalu banyak. Maka kalau dia disingkirkan, iman kembali. Memang ada sebagian ulama hadis yang menafsirkan bahwa begitu seorang berhenti, artinya baru selesai melakukan perbuatan maksiat, iman itu kembali. Iman itu kembali. Kembalinya tapi dalam keadaan sangat sempoyongan. Karena apa? Karena racun. Dia sudah ditawarkan racun.
al al-mahjubu anil iman, maka orang yang tergiling daripada iman, alladzi huwa sya'bun wa furu'un, yang adalah dia syu'abun, beberapa bagian-bagian, wa furu'un, dan beberapa cabang. Sayurjabu fil khatimati, maka akan dididik juga pada kesudahannya nanti anil iman, daripada iman. Alladzi huwa aslun, yang merupakan pokok. Kama anasasal faqidah li jami'il atrofi, sebagaimana seseorang yang kehilangan semua ujung-ujung jarinya. Allati hiya hurufun wa furu'un, yang adalah dia merupakan suatu huruf dan cabang-cabang. Sayusaku ilal mauti, maka dia akan yusaku dihalu ilal mautil mu'addami lirruhi, dia dihalu, digiring kepada kematian yang meniadakan ruh. Allati hiya aslun, yang adalah dia merupakan pangkalnya. Fala baqa alil asli dunal far'i, maka tidak ada keabadian bagi pokok itu selain daripada cabang. Artinya wala wujuda lil far'i dunal asli, artinya kalau sudah tidak ada cabang, tidak ada asal, maka cabang pun akan menjadi rapuh. Kemudian sebaliknya, tidak akan mungkin ada cabang tanpa adanya pokok. Hanya kalau boleh kita gambarkan, maka pokoknya ini akan dapat dihancurkan dia oleh racun itu, maka sekaligus berarti cabang-cabangnya pun akan hancur. Dia. Setan ini kadang-kadang seperti itu. Dia ingin untuk membuktikan kalau hanya cabang-cabangnya yang kita angkas, tapi pangkalnya masih tetap kuat, akan tumbuh lagi cabang baru. Maka setan mengatakan mencincang akar sampai ditusuk pun akan kering. Akarnya ini iman itu yang jadi. Misalnya begini ya, kalau misalnya sholat bagian daripada iman itu, kemudian perbuatan dosa itu bagian daripada iman. Kalau hanya itu yang dihalangi oleh setan, kayak memangkas ranting-ranting kecil daripada sebuah pohon, sebuah dahan. Tapi kalau akarnya yang dicincang, iman ini yang dibenturkan terus sampai akarnya itu tidak memiliki kekuatan lagi, maka otomatis ranting-rantingnya pun akan mati. Nah, itu yang dilakukan oleh setan. Maka oleh sebab itu semua racun-racun yang akan meracuni iman ini kita harus singkirkan. Wala farqa bainal asli wal far'i illa bi syai'in wahid. Dan tidaklah ada beda antara pangkal dan cabang kecuali pada sesuatu yang satu. Apa itu? Wa huwa anna wujudal far'i wa baqa'ahu jami'an, yaitu bahwa adanya cabang dan tetapnya cabang jami'an semuanya, yastada'a wujudal asli, dia menuntut akan adanya pangkal, supaya apa? Seperti tadi, kalau ranting dahan kita pangkas, maka selama masih ada pangkal, ada pohon besarnya, mungkin akan tumbuh tunas-tunas baru. Wa amma wujudul asli, dan adapun adanya itu pangkal, la yastada'a wujudal far'i, dia tidak terlalu butuh adanya cabang. Karena seperti kita lihat pohon, memang ada yang punya cabang, ada yang tidak punya cabang. Seperti halnya bangsa palem, tidak punya cabang, tidak punya ranting, tidak punya dahan. Itu sebabnya dia berakar serabut. Sedangkan selain daripada palem itu, semuanya punya dahan, punya akar serabut. Nah, artinya seandainya yang tidak punya ranting, maka tidak pernah butuh akan ranting, namun dia tetap bisa hidup. Kalau ranting
dia sangat butuh kepada pangkal. Tak akan bisa hidup tanpa adanya pangkal. Kalau pangkal dia bisa tetap hidup walaupun begitu dia tumbuh tumbuh pangkas, dan tetap. Maka itu akan semakin cepat besar dengan memangkas ranting-rantingnya. Nah, walaupun mungkin kalau teori ilmu tumbuh-tumbuhan bahwa daun itulah merupakan alat untuk memasak dari jam 9 sampai jam 12, lalu yang dimasak itu dikirim kepada seluruh pori-pori itu si pohon, dan tumbuh-tumbuhan mencari makan dengan akar ini lalu mengirim makanan itu kepada daun. Nah, tapi walaupun demikian, daun yang dipergunakan untuk memasak bahan makanan oleh si pohon kayu, walaupun dia tidak ada, kayu masih bisa tetap bertahan hidup selama masih ada akarnya, karena dia mencari makanan. Artinya begini, mungkin saja ada nanti persiapan pohon kayu itu selain daripada daun untuk memasak makanan yang diperoleh melalui tulung akarnya. Tulung akarnya kan untuk menembus mencari makanan. Nah, ini artinya selama iman itu masih ada, kalau ranting-rantingnya mungkin ada gangguannya sedikit-sedikit, selama masih iman ada, masih ada harapan untuk kita menyelamatkannya. Tapi sebaliknya kalau sudah iman, kalau pangkal itu rusak, maka bagaimanapun kita memelihara yang namanya ranting dan dahan tidak akan bisa bertahan lama, pasti dia kering. Kecuali kalau kita bikin dia untuk punya akar lagi, dia punya akar, dan setek ataupun cara menyambung dan sebagainya. Itu gambaran daripada iman itu. Abaqaul asli bil far'i, maka keabadian daripada asal itu dengan cabang. Wa wujudul far'i bil asli, sedangkan adanya cabang ada dengan asal. Fa ulumul mukasyafah, maka ilmu mukasyafah wa ulumul muamalah, dan ilmu muamalah mulazamatul mutalazimatun katalazumil far'i wal asli, yaitu saling membutuhkan, seperti saling membutuhkan akar dengan cabang, itu asal yang cabang. Fala yastagna ahaduhuma anil akhar, maka tidak merasa terkaya, artinya tidak merasa cukup sesuatu asal itu tanpa kehadiran daripada cabang, apalagi tidak akan bisa hidup cabang tanpa ada asal. Jadi saling menentukan. Artinya seperti tadi itu, adanya dahan, tempat melekatnya daun sebagai alat untuk memasak makanan. Setelah makanan itu ditemukan oleh tulung akar, lalu dikirim melalui pori-pori, lalu tidak masak, kembalikan lagi kepada seluruh pori-pori sampai kepada kulit-kulit kayu. Bahkan daun pun sebagai alat itu bisa juga mendapatkan bagiannya. Ini hasil kerja daripada para ahli tumbuh-tumbuhan, botani. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa in kana ahaduhuma fi rutbatil asli, maka jika ada salah satu daripada keduanya, yaitu adalah mukasyafah, ilmul mukasyafah dan ulumul muamalah. Kalau dia diibaratkan antara pangkal pohon besar dengan dahan-dahannya, firut batil asli wal akhar wal ukhra firut batil tabi', yaitu yang lainnya adalah menempati posisi pengikut. Wa ulumul muamalah, dan ilmu muamalah, idza lam takun ba'itsatan, apabila tidak ada ilmu muamalah itu sebagai pendorong alal amali, atas beramal, fa'adamuha khairun min wujudiha, maka tidak adanya lebih bagus daripada adanya. Karena apa? Jangan sampai nanti terancam dengan apa dikatakan oleh Ibnu Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan wa dzabun min qabli ubadil wasar itu.
Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya lebih dahulu dimasukkan ke neraka dibanding dengan penyembah berhala. Fa in hiya lam tu'mal amalaha, maka jika dia itu ilmu malah tidak diamalkan sebagai amalannya alladzi turadu lahu, yang dikehendaki dengannya, qamat muayyidatan lil hujjati ala sahibiha, maka berdirilah dia sebagai pendirian hujjah ala sahibiha, hujjatun alai, yaitu menjadi apa? Menjadi pelaknat. Seperti kalau para ustaz yang menghafal Al-Quran itu paling cakudi, Allahumma la taj'alil Qur'ana hujjatan alayya waj'alil Qur'ana hujjatan li. Jadikanlah Al-Quran itu menjadi pembela saya di depan Allah. Jangan kau jadikan Al-Quran itu sebagai penghukum saya di depan Allah. Nah, begitu juga ilmu. Kalau tidak diamalkan menjadi hujjah yang akan memojokkan, menjadi pengutuk yang akan melaknat daripada pemiliknya. Kalau tidak diamalkan, seringkali makna daripada mengamalkan kita praktikkan. Kemudian setelah itu juga termasuk mengamalkan, mengajarkan. Karena apa? Salah satu daripada ilmu adalah ilmu yang cara kita untuk mengajarkannya. Walidzalika, dan karena itu yuzadu fi adzabil alimi, ditambah pada azab orang alim, al-fajiri, alim yang jahat, ala adzabil jahilil fajir, atas azab orang bodoh yang jahat. Jadi kalau orang alim jahat mungkin 2 kali lipat dibanding dengan azab orang yang jahil jahat. Kenapa? Kalau yang jahil jahat ini, pertama, ini kan kita lihat ya. Pertama, kapan dia lahir? Apakah dia lahir di tengah keluarga yang kafir atau lahir di tengah keluarga yang Islam? Tetapi bagaimana suasana? Jauh dari ulama. Kalau memang dia jauh dari ulama, maka boleh dikatakan jahil fajir itu masih lebih bagus daripada alim fajir. Tapi kalau dia hidup di tempat yang dekat dengan para ulama, dia bisa datang kepada ulama, dan ulama pun bisa datang kepada dia. Di waktu dibukukan, maka justru di situ jahilnya 2 kali, fajirnya 2 kali, jahil murakab. Karena apa? Itu sebabnya kalau dia bisa berkomunikasi dengan orang alim, para alim ulama, maka dia tidak ada alasan dengan alasan tidak tahu. Tidak ada. Bahkan itu dia akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Pertama, dosanya tidak mau menuntut. Yang kedua, dosanya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi murakab itu begitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang mu'alaf, karena dia tidak tahu sama sekali. Atau orang yang jauh daripada ulama, tidak tahu sama sekali. Barulah dia setelah dikasih tahu, menurut syariat Islam, apa yang saudara lakukan ini keliru. Keliru ya? Ya, betul keliru. Kalau begitu saya tidak akan mengulangi lagi. Ini apa yang saudara ucapkan itu menurut Islam adalah suatu yang keliru. Salah menurut Islam. Keliru ya? Ya, keliru. Kalau begitu saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, barulah ditolerir, yaitu jahil yang fajir itu lebih bagus daripada alim yang fajir. Tapi kalau seperti yang orang yang pertama itu, dia jahil murakab. Itu yang saya sering katakan, balut codin dulu. Jadi selalu dia bilang, dia berotot, bodoh nekam. Jadi tahu kalau kayak inget ya. Tapi hormatnya kepada kakaknya dia luar biasa. Kepada anak-anak saudaranya juga begitu. Nih tahu nih, dia ada julat nih si balu ada julat. Nah itu tandanya buat takzim. Ini mungkin karena pendidikan orang tua beliau yang Syarif Abdullah, yang selalu mendidik putra-putrinya untuk senantiasa tidak pernah saling menghina satu yang lainnya, sehingga
walaupun beliau itu adalah jarang kadang-kadang bertemu, tapi begitu bertemu saling hormati, saling hormati. Nah ini adalah orang yang itu Zain Murakab itu adalah orang yang lahir di tengah-tengah keluarga Islam. Kemudian dia didempeti oleh apa? Oleh lembaga pendidikan. Terus dia mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Saya tidak tahu hukumnya. Nah, ini Zain Murakab. Kenapa kamu tidak belajar sebelumnya? Padahal lembaga itu terbuka. Kalau kamu butuhkan orang alim datang ke rumah bisa. Itu yang Zainul Fajir semacam itu tidak akan bisa, tetap dia akan menjadi orang yang durhaka. Kama aradna minal akhbari fi kitabil ilmi, sebagaimana yang kita maksudkan, kata beliau dalam kitab Al-Ilmi ini. Kitab Al-Ilmi itu di dalam jilid pertama Ihya Ulumuddin banyak dikupas di situ pada jilid yang pertama. Jadi memang kalau kita coba baca ya asik sekali. Saya kalau lihat kitab Ihya Ulumuddin ini, saya sangat malu kepada Imam Ghazali. Umurnya hanya 51 tahun. Kitabnya sebanyak 200. Karangannya 200. Tapi apalagi kita tidak akan merasa malu. Abu Suja saja yang umurnya 111 tahun. Abu Suja, pengarang daripada Matan Takrib itu. Kali ditanya oleh murid-muridnya, mana lebih tua Tuan Syekh dengan Imam Ghazali? Lebih tua beliau. Padahal itu sebanyak berapa? 50 tahun lebih tinggi umur Abu Suja. Dan Abu Suja ini sampai umur 111 tahun dia sangat aktif membersihkan masjid yang dia bangun sendiri. Dia yang membangun dengan uangnya tanpa campuran orang lain. Kemudian dia untuk masyarakat, dia juga jadi merpati. Abu Suja itu masjid yang dia bangun karena dia ingin untuk melihat bahwa salah satu ciri orang yang memiliki iman kuat adalah kalau dia mulazamatul masjid. Itu innama ya'muru masajidallah liman amala billahi wal yawmil akhir. Jadi itu salah satu cirinya orang yang kuat imannya adalah orang yang mulazamatul masjid. Nah ini adalah merupakan yang perlu kita coba untuk. Saya kalau baca kitabnya Imam Nawawi, saya sangat malu sekali. Saya tua daripada beliau, hanya 40 tahun umur. Imam Syafi'i saya juga lebih tua dari beliau, yang 54 tahun. Imam Zarkasi 55 tahun. Berarti saya lebih tua. Maka cocok saya malu kepada beliau itu. Melihat begitu, ini kan orang-orang miskin semuanya. Orang-orang miskin tidak seperti kita. Imam Ghazali itu anak yatim piatu. Dia justru tinggal di pantai asuhan. Yang penting dia dapat makan. Tapi kemiskinannya, keberadaan sebagai anak yatim tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk menjadi seorang ulama besar. Imam Zarkasi, Imam Syafi'i, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang miskin. Nah, ini kalau kita bandingkan diri kita jauh lebih mewah daripada beliau-beliau ini. Tapi mereka itu tidak mau menjadikan keberadaan miskinan itu menjadi penghalang yang akan menghalangi dia menjadi ulama besar. Itu yang menyebabkan saya merasa sangat malu. Sudah diberikan hidup dari kakek, nenek, orang tua, ya tidak pernah berjalan istilahnya. Tapi mana karyamu? Tidak seperti beliau-beliau itu. Nah ini yang menyebabkan saya kok merasa malu sekali. Jika melihat, jangankan melihat semuanya, satu saja seperti ini sudah. Ya Allah, bagaimana isi otaknya beliau itu. Kalau mengarang mungkin mengarangnya dia mengalir seperti air saja, tapi mencari literatur untuk memperkuat karyanya ini, dia kan harus mencari kitab yang banyak, hadis-hadis yang berserakan di mana-mana. Itu yang sangat-sangat membuat kita merasa malu kalau membandingkan diri dengan mereka. Begitu besar khidmahnya kepada Islam ini, begitu besar khidmahnya kepada Rasulullah, sehingga beliau-beliau itu
dia dapat meraih apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan perasaan semacam ini akan dapat memotivasi kita untuk selalu berkhidmat sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak memaksakan diri apa kita tidak mampu, tapi yang penting kita ada tekad untuk berkhidmat, membantu Rasulullah dalam menyebarkan agamanya ini, membentengi umatnya yang dititipkan kepada kita dengan katanya umati itu. Jadi kita mengambil bagian sekecil, sedikit saja, jangan sampai ketinggalan daripada mengambil bagian itu. Ibu-ibu dengan hadirnya di pengajian ini itu sudah namanya mengambil bagian, karena ibu-ibu juga termasuk dititipi umat ini oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, menjadi umat Muhammad yang berkhidmat juga kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para pendahulu kita, terutama sekali yang semua fotonya ada di dinding ini, dijadikan oleh Allah SWT kuburan dari taman surga yang kita nikmati hasil perjuangannya, dalam arti kita tidak begitu kesulitan untuk menggali ilmu dan tidak kesulitan untuk mengembangkan ilmu, tinggal kita bisa berusaha untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang sedikit pasti diberikan oleh Allah SWT. Jadi ini kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila terjadi keluar dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.